Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul huda wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Penanda yang Bapak banggakan, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghaffur. Salawat dan salam semoga selamanya terlimpah curahkan kepada Nabi kita semua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kembali pembahasan kita, yaitu Sirah Nabawiyah, tarikh yang bersumber dari kitab Khulasah Nurul Yakin, juz kedua halaman ke-34. Sebelumnya kita telah membahas tahun keempat Hijriah, yaitu tentang Ghazwatu Bani Nadir, tentang peperangan dengan Bani Nadir. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan di tahun ke-5 Hijriah tentang Ghazwatul Khandaq. Bapak izin share screen terlebih dahulu ya. Baik, Ghazwatul Khandaq. Baik. Judulnya adalah Ghazwatul Khandaq. Sebagaimana telah kita jelaskan sebelum-sebelumnya, kalau ada istilah ghazwah, karena dalam kitab sirah itu ada istilahnya ghazwah, ada lagi istilahnya sariyah. Kalau diistilahkan ghazwah, itu artinya sebuah pertempuran ataupun peperangan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung ikut di dalamnya. Ya, itu namanya ghazwah, atau disebut ghazwah juga kalau sebuah pertempuran peperangan yang melibatkan pasukan yang cukup besar. Jadi ada dua istilah ghazwah itu. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung ikut terjun di dalamnya berperang. Yang kedua, ghazwah juga adalah di mana pasukan tersebut adalah sebuah pasukan yang cukup besar. Itu juga dinamakan dengan istilahnya ghazwah. Pada kesempatan ini kita akan membahas Ghazwatul Khandaq, ya, alias perang Khandaq. Perang Khandaq ini, Ghazwatul Khandaq ini terjadi di tahun ke-5 Hijriah. Tahun ke-5 Hijriah itu artinya 5 tahun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah min Makkatil Mukarramah ila Madinatil Munawwarah. Dari Mekah yang mulia sampai ke Madinah Al-Munawwarah. Pada saat itu namanya adalah Yasrib. Baik, 1 tahun setelah hijrah disebut 1 Hijriah, 2 tahun setelah hijrah disebut 2 Hijriah. Nah ini artinya tahun ke-5 Hijriah itu 5 tahun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka terjadilah yang disebut dengan Perang Khandaq. Bagaimana kisah terjadinya Perang Khandaq? Kita akan bahas sedikitnya mengenai peristiwa yang terjadi pada saat Perang Khandaq. Pertempuran Khandaq atau istilahnya disebut Ghazwatul Khandaq juga dikenal sebagai pertempuran Al-Ahzab. Ya. Ini Allah abadikan dalam Al-Quran sampai ada salah satu di antara nama surah di Al-Quran itu namanya adalah surah Al-Ahzab, yang mana menceritakan pertempuran tentang Perang Khandaq. Kenapa disebut surah Al-Ahzab? Karena disebut Ahzab itu adalah golongan-golongan, gabungan-gabungan dari berbagai suku untuk bertempur melawan pasukan kaum muslimin, melawan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka karena gabungan dari berbagai suku, dari berbagai kelompok untuk melawan kaum muslimin, Allah bahasakan sebagai Al-Ahzab. Ya. Kenapa disebut dengan Ghazwatul Khandaq? Insya Allah nanti kita bahas. Nah, selain disebut dengan pertempuran Al-Ahzab, pertempuran ini juga dinamakan dengan konfederasi persekutuan.
Kemudian dinamakan juga dengan pengepungan Madinah. Karena tujuan daripada perang Khandaq ini, mereka musuh mengepung kota Madinah pada saat itu. Kapan terjadinya perang Khandaq? Terjadi perang Khandaq ini pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah atau pada tahun 627 Masehi. Pengepungan Madinah ini dipelopori oleh pasukan gabungan antara kaum kafir Quraisy Mekah dan Yahudi Bani Nadir, dalam kurung gabungan-gabungan dari suku tersebut dinamakan dengan Al-Ahzab. Nah, ini pelopor yang paling utama perang Ahzab ini adalah pasukan yang datang dari Yahudi Bani Nadir. Yahudi Bani Nadir ini yang sebelumnya kita bahas di tahun ke-4 Hijriah, mereka adalah Yahudi, kaum Yahudi yang ada di Madinah, yang pada saat itu mereka melanggar sebuah perjanjian yang sudah disepakati bersama. Di antaranya pelanggaran yang mereka lakukan adalah melakukan percobaan pembunuhan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat Nabi datang ke perkampungan mereka yang sudah kita jelaskan sebelumnya, meminta bayaran diat, tapi ternyata mereka malah melakukan percobaan pembunuhan ketika Nabi berada di bawah rumah mereka. Kemudian mereka ingin melemparkan batu di atas kepalanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bertujuan untuk membunuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengepungan Madinah ini alias Ghazwatul Khandaq ini mulai pada tanggal 31 Maret 620 dan berakhir kurang lebih setelah 27 hari. Sebagian ada yang menyebut sekitar 1 bulan lebih. Perang Khandaq atau Perang Ahzab terjadi pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah. Dalam perang ini, kaum muslimin menghadapi pasukan Ahzab atau sekutu dari golongan Nadir dan kaum musyrikin Quraisy. Karena mereka tidak terima telah diusir oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Madinah ke tanah Khaybar. Ya. Yahudi Bani Nadir yang dipelopori atau yang diketuai oleh Huyai bin Akhtab, pada saat mereka melanggar perjanjian yang sudah mereka sepakati dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dengan seluruh warga Madinah, maka ketika mereka melanggar, akhirnya hukum pun ditegakkan. Mereka diusir dari Madinah. Maka saat mereka diusir dari Madinah, kemudian mereka pergi ke tanah Khaybar, mereka dendam, benci dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebelumnya pun mereka sangat membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Maka Yahudi Bani Nadir ini yang dipelopori oleh Huyai bin Akhtab, ya, mereka tidak berani kalau menyerang langsung umat Islam sendirian. Ini kita selaku umat harus menjadikan sebuah pelajaran bahwa dari dahulu sampai sekarang orang-orang Yahudi itu terus seperti itu. Orang yang paling membenci dan memusuhi umat Islam itu adalah orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi, tapi mereka itu tidak diberikan keberanian untuk berhadapan langsung dengan umat Islam tanpa ada dukungan, tanpa ada sokongan dari orang-orang yang lain. Maka orang Yahudi Bani Nadir pun mereka benci terhadap umat Islam, terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi mereka tidak berani datang langsung untuk menghadapi kaum muslimin tanpa ada bantuan, tanpa ada sokongan dari orang lain. Maka orang-orang Yahudi Bani Nadir ini, mereka nanti datang ke berbagai suku untuk dengan berbagai alasan ini dan itu, diantaranya adalah untuk mendukung melancarkan dendam mereka terhadap kaum muslimin. Maka perang Khandaq atau perang Ahzab ini terjadi pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah. Dalam perang ini kaum muslimin menghadapi pasukan Ahzab, banyak dari berbagai golongan mereka, atau disebutnya juga sekutu dari golongan Yahudi, Bani Nadir, dan kaum musyrikin Quraisy. Karena mereka tidak terima telah diusir oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Madinah ke tanah Khaybar. Mereka Yahudi Bani Nadir ini berangkat ke Mekah.
lalu berkumpul dengan para pembesar Quraisy. Kemudian membujuk kaum Quraisy untuk memerangi Nabi Shallallahu. Awalnya kaum Quraisy ini menolak, apalagi mereka meminta kaum Quraisy ini menjadi pemimpin dalam peperangan. Awalnya menolak. Abu Sufyan dengan orang-orang yang lainnya, kaum Quraisy ini awalnya menolak apa yang diminta oleh Bani Nadir untuk menyerang kaum muslimin. Tetapi dari golongan Yahudi Bani Nadir ini, pada saat itu mereka memberikan janji-janji manis kepada orang-orang Quraisy. Di antaranya mereka nanti akan memberikan imbalan. Dalam sejarah disebutkan imbalannya itu mereka memiliki kebun-kebun kurma yang sangat luas. Kemudian kalau saja dari orang Quraisy mau, apalagi menjadi pemimpin dalam peperangan perang Khandaq ini, maka 1 tahun lamanya perkebunan kurma milik Yahudi Bani Nadir ini mereka serahkan hasil pertanian mereka itu kepada orang-orang Quraisy. Mendengar hal itu, ya, karena mereka menjanjikan kepada kaum Quraisy akan membantu dan menolong kaum Quraisy untuk melancarkan tujuan ini, maka orang-orang Quraisy pun menyetujui usul mereka itu. Ya, orang Quraisy karena mereka itu adalah ahli-ahli bisnis. Ketika ada peluang bisnis di antaranya dengan dijanjikan 1 tahun lamanya hasil dari perkebunan kurma milik Bani Nadir, maka akhirnya mereka pun menyetujui usulan dari Bani Nadir tersebut untuk menjadi ikut bergabung dalam perang Ahzab atau ikut menjadi bagian dari perang Ahzab. Bahkan dari orang-orang Quraisy itu sendiri menjadi ketuanya dari perang Ahzab tersebut. Itu yang dipimpin nanti oleh Abu Sufyan bin Harb. Kemudian selain mereka mendatangi Quraisy, ya, segolongan orang-orang Yahudi itu berangkat menemui kabilah Ghatafan dan menyeru mereka untuk bergabung. Akhirnya kabilah Ghatafan pun memenuhi seruan mereka. Jadi begini, orang Yahudi pada saat mereka diusir, ya, Yahudi Bani Nadir ke Khaybar oleh Rasulullah SAW karena melanggar perjanjian, mereka melihat suku mana sih yang dulu pernah membenci Rasulullah SAW, pernah berperang dengan Nabi, kemudian dikalahkan oleh Rasulullah SAW. Akhirnya mereka Yahudi Bani Nadir ini mendatangi setiap suku-suku yang pernah dikalahkan oleh Rasulullah SAW, yang puncaknya adalah mereka mendatangi suku Ghatafan yang cukup banyak pasukannya. Ya, kemudian mereka juga mendatangi suku Quraisy, yang mana suku Quraisy ini sangat mayoritas sekali dalam pasukan perang Ahzab ini. Kurang lebih personilnya dari suku Quraisy itu 4.000 personil. 4.000 pasukan dari suku Quraisy mampu terkumpulkan pada saat perang Ahzab ini. Ya, selain itu mereka juga mendatangi kabilah-kabilah suku Ghatafan dan menyuruh mereka untuk bergabung, yang akhirnya kabilah Ghatafan pun memenuhi seruan dari Bani Nadir tersebut. Maka orang-orang Quraisy berangkat dengan pasukan yang terdiri atas orang-orang Habasyah dan para pengikutnya. Panglima mereka adalah Abu Sufyan alias Sakhr ibnu Harb. Sedangkan yang menjadi panglima orang-orang Ghatafan adalah Uyainah ibnu Hisn ibnu Badr. Jumlah keseluruhan pasukan golongan yang bersekutu hampir mencapai 10.000 personil. Jadi dari setiap pasukan yang dikumpulkan oleh Bani Nadir, dari suku Ghatafan, dari Bani Sulaim, kemudian dari suku Quraisy, dari semua suku yang direkrut, dari persekutuan, dari Ahzab, dari pasukan yang tergabung, yang terkumpul, itu terkumpul personil sekitar 10.000 personil untuk melawan atau untuk mengepung Rasulullah SAW di Madinah. Sangat luar biasa sekali ya Anda. Kemudian Rasulullah SAW, strategi Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW mendengar perjalanan mereka menuju ke Madinah, maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menggali parit di sekitar kota Madinah yang berada di sebelah timurnya. Demikian itu dilakukan berdasarkan saran dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu.
Jadi ketika di Mekah terkumpul pasukan sekitar 10.000 pasukan lebih, ya, ada mata-mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada saat perang-perang itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memiliki mata-mata. Pada saat perang Uhud diantaranya Rasul memiliki mata-mata yang dikirimkan oleh pamannya yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Nah ini pun ketika terkumpul 10.000 pasukan yang ada di Mekah, maka mata-mata Rasulullah SAW melihat pasukan yang cukup besar, pasukan yang cukup banyak, ini sudah berkumpul di Mekah dengan bertujuan untuk menyerang ke kota Madinah. Ya akhirnya mata-mata Rasulullah SAW pun segera berangkat dari Mekah menuju ke Madinah. Dari Mekah menuju ke Madinah itu kalau hanya sendirian, 2 orang ataupun 3 orang itu cepat, tidak sampai berminggu-minggu. Paling hanya 4 hari, 5 hari ataupun lebih cepatnya itu 3 hari. Akan tetapi pasukan ini, pasukan yang cukup besar, diperkirakan berangkat dari Mekah ke Madinah itu, karena kalau berangkat dengan menggunakan pasukan yang cukup besar, itu mungkin membutuhkan waktu 1 minggu lebih ataupun 2 minggu lah, sampai 14 harian, karena harus ngecek persiapan ini dan itunya, kemudian harus ngecek kesiapan pasukannya dan lain sebagainya, itu kurang lebih dipersiapkan waktu sekitar 14 hari. Ya. Maka mata-mata Rasulullah SAW ini segera berangkat menuju ke Madinah melaporkan kepada Rasulullah SAW. Setelah dilaporkan kepada Rasulullah SAW, maka Rasul bermusyawarah. Karena di antara sifat Rasulullah SAW, meskipun Rasul itu adalah al-afton, orang yang lebih pintar dari semua para sahabatnya, akan tetapi kepintarannya itu tidak sampai menghalangi Rasulullah SAW untuk selalu bermusyawarah dengan para sahabatnya. Maka Rasul bermusyawarah dengan para sahabatnya, wahai para sahabat, ini pasukan di Mekah kita dengar, pasukannya itu konfederasi, pasukannya itu sekutu, pasukannya itu aja bergabung dari berbagai suku sehingga terkumpul 10.000 pasukan. Maka kata Rasulullah SAW, bagaimana caranya agar kita mampu menghentikan pasukan tersebut, pasukan yang sangat besar, sementara kita di Madinah ini 10.000 pasti hanya seluruh warga Madinah itu. Kalau tentaranya itu tidak akan sampai kepada jumlah 10.000 di antara kita. Bagaimana caranya agar kita mampu menghentikan mereka yang dalam keadaan mereka sedang berjalan menuju ke Mekah sekarang ini. Ya, diperkirakan waktunya itu paling hanya 8 hari ataupun 14 hari lagi mereka di perjalanan. Waktu yang sangat mepet, persiapan apa yang harus kita lakukan ketika mereka pasukan yang besar ini akan mengepung kota Madinah? Maka pada saat itu para sahabat memberikan usulan. Di antara usulan yang diterima oleh Rasulullah SAW adalah usulan dari sahabat yang mulia, yaitu Salman Al-Farisi. Disebut Al-Farisi ini karena beliau itu adalah orang Persia. Sahabat Salman Al-Farisi ini mengusulkan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kalau di daerah saya, kalau ada penyerangan mendadak seperti ini, biasanya di daerah saya itu suka menggali parit untuk menghentikan terutama pasukan-pasukan berkuda. Jadi mereka tidak akan bisa melewati jalur yang mereka tuju. Tapi kita buat parit karena pasukan mereka itu cukup besar, maka kita hambat dengan parit. Kita gali paritnya, kemudian gundukan tanah dari parit tersebut kita simpan di posisi kita, agar nanti kita bisa bersembunyi di balik gundukan tanah tersebut, sedangkan mereka akan terlihat jelas oleh kita. Jadi kalau mereka sedang mendekati parit, kita bisa leluasa untuk memantau dan memanahi mereka, menghujani mereka dengan anak panah. Kalau mereka masuk ke liang parit, kita tinggal panah-panahin dari atasnya, ya Rasulullah. Maka usulan dari sahabat Salman Al-Farisi inilah yang diterima oleh Rasulullah SAW. Pada saat itu Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabatnya, termasuk Rasulullah SAW sendiri, ikut terjun dalam penggalian parit ini. Ya. Kaum muslimin bekerja keras menggali parit itu dengan mengerahkan seluruh kemampuan dan kekuatan mereka. Rasulullah SAW sendiri ikut menggali dan memindahkan tanah.
Di dalam peristiwa penggalian tanah tersebut terjadi mujizat-mujizat yang jelas dan dalil-dalil yang terang. Ya. Di antaranya pada saat sahabat menemukan ada batu yang menghalangi parit, batu yang cukup besar menghalangi parit, oleh mereka dipukul-pukul, tapi batu tersebut tidak hancur-hancur. Maka mereka panggil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipanggil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul mengangkat batu, mengangkat martil. Kemudian dipukul ke batu tersebut, dihantam dengan sangat kerasnya oleh Rasulullah SAW. Kemudian hancurlah batu tersebut dan mengeluarkan sinar cahaya, dan dari batu tersebut mengeluarkan cahaya-cahaya. Kemudian Rasul menyampaikan hal-hal yang disampaikan yang ini menjadi mujizat. Tapi mujizat ini insya Allah kita bahas pada kesempatan yang lain. Ya. Kita akan bahas pada kesempatan yang lain. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan bahas satu mujizat saja. Satu mujizat saja. Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkatkan martil, ya, mengangkatkan tangannya pada saat memukul batu, tersingkap baju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari bawah, kemudian terlihat di perut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Jabir bin Abdullah. Terlihat di perut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Jabir bin Abdullah ada tiga buah batu kecil diikat di perut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, 3 buah batu kecil diikat di perut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu 3 batu kecil tersebut bertujuan untuk mengurangi rasa lapar. Karena memang pada kesempatan itu, pada saat perang Khandaq tersebut, orang-orang Islam, kaum muslimin pada saat itu dalam keadaan lapar. Sampai ada sahabat di antaranya yang mengeluhkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata para sahabat tersebut, ya Rasulullah, saya lapar ya Rasul. Lihat, di perut saya ada 2 batu yang sudah terikat ya Rasul. Kemudian Rasul tanpa menjawabnya, Rasul hanya mengangkat bajunya, kemudian memperlihatkan kepada mereka ada tiga bongkah batu yang diikat di perut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seolah-olah seperti ini. Saya 3 nih, ya, seperti itu ya. Jadi oleh Rasul diangkat. Nih, saya udah 3 nih dalam perut saya terikat. Nah, melihat kejadian itu, Jabir bin Abdullah merasa kasihan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Maka pada saat ini sahabat ini di penggalian ini kurang lebih 3.000 sahabat ya. Kurang lebih 3.000 sahabat di penggalian Khandaq ini, semuanya kalau mereka mau pulang itu harus izin terlebih dahulu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena khawatir dalam penggalian parit ini bocor rahasia penggalian parit ini kepada orang-orang yang akan menyerang Madinah. Karena mereka, orang-orang yang akan menyerang Madinah itu mereka belum tahu kalau ada parit seperti ini. Ya, mereka belum tahu. Maka siapapun yang akan keluar dari parit ini harus izin terlebih dahulu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk pada saat itu Jabir bin Abdullah ketika melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diikat perutnya dengan batu, ketika melihat para sahabat-sahabat yang lainnya pun diikat dengan batu, Jabir bin Abdullah merasa kasihan ini. Oh, ini sangat lapar sekali, dalam keadaan lapar. Maka Jabir bin Abdullah izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pulang terlebih dahulu. Ini adalah kisah sebagian mujizat diantaranya. Kata Jabir bin Abdullah, ya Rasulullah, izinkan saya pulang terlebih dahulu ya Rasul. Kata Rasulullah, ada apa? Saya mau pulang terlebih dahulu, barangkali ada sedikit makanan ya Rasul. Oh ya, silakan. Kemudian Jabir pulang ke rumahnya. Sampai ke rumahnya bertanya kepada istrinya, wahai istriku, apakah di rumah ada makanan? Kata istrinya, tidak ada, hanya sedikit sekali. Hanya ada terigu tinggal 1 kilo lagi mungkin. Dan hanya ada 1 ekor anak kambing. Emangnya kenapa wahai Jabir? Kata istrinya. Saya kasihan sekali melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sepertinya beliau sangat kelaparan. Sampai-sampai perutnya itu diikat dengan 3 bongkah batu. Kemudian kata istrinya, baiklah, ini hanya ada 1 ekor kambing. Kemudian hanya ada 1 kilo terigu. Kalau memang engkau mau berbuat baik kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka engkau sembelih saja dulu ini kambingnya, karena kita tidak punya makanan. Madinah sedang dilanda kelaparan pada saat ini.
Karena semua pasukan kaum muslimin, terutama laki-lakinya kaum muslimin yang biasa mencari nafkah, ini semuanya terjun kepada medan Khandaq ya untuk menggali parit tersebut. Karena ini sangat mepet sekali waktunya, pasukan dari kaum kafir Quraisy dan Bani Nadir kemudian persekutuan dari mereka itu sudah berangkat, ini sangat mepet sekali waktunya. Maka keadaan Madinah pada saat itu untuk masalah makanan itu sudah tidak terperhatikan lagi. Maka kata Jabir bin Abdullah, baiklah saya akan sembelih. Disembelihlah oleh Jabir bin Abdullah satu ekor anak kambing, kemudian satu adonan tepung terigu pada saat itu. Maka ya kata istrinya, wahai Jabir, kalau memang engkau mau mentraktir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, panggilan Nabi paling hanya dengan 3 atau 4 sahabatnya, jangan terlalu banyak, karena saya pun dalam keadaan lapar, wahai Jabir. Ya, kalau nanti dimakan ini anak kambing oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan 3 atau 4 sahabatnya, pasti nanti ada sisanya, tinggal sedikit lagi kita makan sama-sama oleh keluarga kita. Baiklah, kata Jabir bin Abdullah. Kata istrinya, awas, engkau sampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampaikannya pun dengan cara berbisik-bisik kepada Nabi. Jangan terdengar oleh sahabat yang lain, kasihan. Karena sahabat yang lain pun dalam keadaan lapar. Tapi ini makanan mungkin tidak akan pernah cukup. Baik, kata Jabir bin Abdullah. Akhirnya Jabir bin Abdullah pun datang kembali ke parit ataupun ke medan Khandaq, pada saat itu sedang menggali-gali parit. Kemudian Jabir bin Abdullah mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil berbisik-bisik kepada Rasul. Kata Rasul, ada apa wahai Jabir? Ya Rasulullah lapar. Iya wahai Jabir, kenapa gitu? Kemudian Jabir berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, di rumahku ada sedikit makanan. Kalau engkau mau, engkau bisa ajak 1, 2, atau 3 sahabat. Kita bisa makan bersama-sama di sana ya Rasul. Kemudian terima kasih wahai Jabir, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung naik ke atas batu. Terlihat oleh para sahabat yang sedang bekerja di parit-parit tersebut, Rasul mengumumkan kepada para sahabatnya, wahai para sahabat semuanya, pada saat ini Jabir bin Abdullah menraktir kita untuk makan. Wahai para sahabat, kita ditraktir untuk makan ke rumahnya Jabir bin Abdullah. Bersiaplah wahai para sahabat. Jabir kaget sekali. Ya, karena yang diinginkan oleh Jabir atau yang diminta oleh Jabir kepada Rasul itu 1, 2, atau 3 sahabatnya saja. Karena di rumah makanannya sedikit. Akhirnya Jabir kepada Rasul, ya Rasul, ini makanannya sedikit ya Rasul, sedangkan ini ribuan orang dalam keadaan lapar semuanya. Kata Rasulullah, kau tenang saja wahai Jabir. Kau segera pulang terlebih dahulu dan jangan sentuh makanan tersebut sebelum aku sentuh. Jangan sentuh makanan tersebut sebelum aku sentuh. Akhirnya Jabir bin Abdullah pontang-panting pulang terlebih dahulu menemui istrinya. Wah istriku, istriku, kata Jabir. Ada apa wahai Jabir, kata istrinya. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengundang seluruh sahabatnya untuk datang ke rumah kita pada saat ini. Kata istrinya, kok ini gimana? Disampaikan enggak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau yang kita sembelih ini hanya 1 ekor anak kambing, tidak ada lagi yang lainnya. Kemudian kita juga hanya memiliki 1 kilo gandum, 1 kilo terigu. Kata Jabir, saya sudah sampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi istrinya Jabir ini cerdas. Kata istrinya Jabir, apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kata Jabir, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan sentuh makanan itu sebelum disentuh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata istrinya, baik kalau begitu, jangan kita sentuh makanan itu, karena itu adalah perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ribuan sahabat, 3.000 sahabat, ini terlihat jelas datang mendekati rumahnya Jabir. Ini Jabir gemetar. Semua sahabat dalam keadaan lapar. Kemudian di rumah hanya ada 1 ekor kambing yang sudah disembelih, yang sudah dimasak. Maka datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlebih dahulu ke rumah Jabir. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mana Jabir makanannya ini? Baik, kata Rasulullah SAW, wahai istri Jabir, tolong panggilkan Hubazah. Hubazah itu istilah untuk para pembuat roti. Tolong panggilkan Hubazah. Akhirnya kata istrinya Jabir, ya Rasulullah,
ini bahannya hanya 1 kilo ya Rasul. Saya sendiri yang buat ini bisa ya Rasul. Beres, saya tarik-tarik sendiri ini juga habis. Kata Rasul, sudah panggilkan saja para hubazah, 10 orang hubazah. Akhirnya dipanggilkan para pembuat roti. Dipanggilkan 10 hubazah. Setelah para pembuat roti ini dipanggil, 10 hubazah ini dipanggil, kata para pembuat roti, mana yang akan kita buat rotinya? Kemudian kata istri Jabir, ini hanya 1 kilo, kita tarik-tarik 1 orang saja ini pasti sudah habis. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menutupi daging tersebut, kemudian menutupi roti tersebut, menutupi adonan roti tersebut. Kata Rasulullah SAW, silakan ambil dan tarik-tarik, silakan dibuat. Panggil sahabat yang di luar itu 10 orang untuk masuk, kata Rasulullah SAW. Akhirnya oleh Jabir dipanggil 10 orang masuk 10 orang. Rasul menutupi kambing tersebut, menutupi kambing yang sudah matang tersebut. Kemudian Rasul juga menutupi adonan hubazah tersebut oleh tangan Rasulullah SAW dan oleh kain. Maka setiap kali 10 orang masuk ke rumahnya Jabir bin Abdullah, itu mereka mengambil daging anak kambing yang ditutupi oleh Rasulullah SAW. Kemudian daging itu bertambah lagi, diambil bertambah lagi, diambil bertambah lagi. Dan setiap yang masuk, orang-orang ini lapar. Semuanya tidak dibatasi oleh Rasulullah SAW. Silakan semaunya, sepuasnya makan di situ. Kemudian para pembuat roti juga, adonan itu setelah diambil, ada lagi diambil, ada lagi diambil, ada lagi. Yang akhirnya 3.000 pasukan ini semuanya dalam keadaan kenyang. Ya, sampai-sampai oleh Rasulullah SAW kepada para hubazah disuruh untuk membuat lagi adonan roti-roti itu yang lebih banyak lagi, kemudian disuruh untuk dibagikan kepada seluruh warga Madinah. Kata Rasulullah SAW, bagikan daging kambing ini, kemudian adonan roti ini kepada seluruh warga Madinah, karena Madinah pada kesempatan kali ini sedang dilanda kelaparan. Jadi Rasulullah SAW di antara mukjizat pada saat perang Khandaq, para ulama ahli sirah memasukkan di antaranya mukjizat pada saat perang Khandaq itu, Rasulullah SAW memperbanyak makanan yang sedikit yang diberikan oleh Jabir bin Abdullah. Ini sangat luar biasa sekali. Yang akhirnya 1 kota Madinah semuanya kebagian 1 ekor anak kambing dan 1 kilo tepung terigu yang diberikan oleh Jabir bin Abdullah. Ini diantaranya mukjizat yang terjadi yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam biiznillah bi'aunillah, atas izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita lanjutkan. Perjalanan kaum Ahzab pada saat itu, kaum musyrik tiba dan mereka turun bermarkas di sebelah timur kota Madinah dekat Bukit Uhud. Jadi kaum musyrikin itu tiba dan mereka turun bermarkas di sebelah timur kota Madinah di dekat Bukit Uhud. Sebagian dari mereka bermarkas di daratan tinggi Madinah, sebagaimana yang disebutkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, "Idz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum." Yaitu ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawah. Surah Al-Ahzab ayat ke-10. Jadi mereka datang, yang satu kaum musyrikin itu bermarkas di sebelah timur kota Madinah dekat Bukit Uhud, kemudian sebagian dari mereka bermarkas di dataran tinggi Madinah sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat ke-10 ini. Jadi mereka umat Islam ini di Madinah dikepung dari atas dari bawah oleh pasukan konfederasi, oleh pasukan Ahzab yang dipelopori oleh Huyai bin Akhtab yang tadinya adalah ketua Bani Nadir. Kemudian pada saat penyerangan perang Ahzab ini dipimpin oleh orang Quraisy sebagaimana tadi, karena mereka diiming-imingi hadiah, diantaranya hadiahnya itu mendapatkan bagian penghasilan dari kebun kurma milik Bani Nadir selama 1 tahun lamanya, yaitu dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar bersama pasukan kaum Muslim yang jumlah mereka kurang lebih 3.000 personel. 3.000 personel. Menurut pendapat lain hanya 700 personel. Ini 700 itu adalah pasukan inti, para tentara yang kuat-kuat atau pasukan perangnya. Sementara kalau di jumlah keseluruhannya itu kurang lebih 3.000 personel pasukan yang ada di Madinah pada saat itu.
Jadi sangat timpang sekali, pasukan kaum muslimin hanya 3.000 personil, sementara pasukan Ahzab ini kurang lebih terkumpul 10.000 personil. Ya, sedangkan lalu mereka pasukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyandarkan punggung mereka ke lereng bukit, sedangkan wajah mereka menghadap ke arah musuh. Jadi kan tadi paritnya itu dibuat, gundukannya itu menghalangi kaum muslimin. Kemudian untuk kaum kafir itu tidak ada gundukan, akhirnya kaum kafir Quraisy, kaum kafir Ghatafan, kemudian kaum konfederasi perang Ahzab tersebut, musuh sangat terlihat jelas oleh Rasulullah dan para sahabatnya, sementara Rasulullah dan para sahabat tidak terlihat jelas oleh musuh-musuhnya. Itu sangat luar biasa sekali strategi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW atas usulan dari sahabat yang mulia Salman Al-Farisi. Parit yang tidak ada airnya itu menghalang-halangi antara pasukan kaum muslim dan pasukan kaum musyrik yang bersekutu dengan para pembantunya. Pinggiran parit yang berada di pihak kaum muslimin dipenuhi oleh pasukan berkuda dan pasukan jalan kaki kaum muslim, sehingga menghalang-halangi penyerbuan pasukan kaum musyrikin. Nabi Muhammad SAW meletakkan kaum wanita dan anak-anak di puncak kota Madinah. Jadi pada saat itu Rasulullah SAW menyimpan pasukan berkuda dan pasukan pejalan kaki dari kaum muslimin yang 3.000 itu, pasukan kudanya itu di pinggir-pinggir parit. Jadi di pinggir-pinggir parit itu ada kurang lebih celah-celah yang mana dikhawatirkan mereka kaum musyrikin atau kaum Ahzab bisa masuk. Maka Rasulullah SAW menyiapkan atau menyimpan pasukan berkuda di pinggir-pinggirnya. Dan untuk anak-anak dan kaum wanita oleh Rasulullah SAW diamankan di bukit di kota Madinah. Kemudian Bani Quraizoh adalah segolongan orang-orang Yahudi. Jadi Yahudi itu kan sudah Bapak sampaikan di Madinah itu kurang lebih ada 3. Satu Yahudi Bani Qainuqa sudah terusir tahun kedua Hijriah. Yang kedua Yahudi Bani Nadir sudah terusir kemarin tahun keempat Hijriah, yang mengakibatkan peperangan sekarang ini. Yang perang Ahzab ini dipelopori oleh Bani Nadir. Nah, kemudian Bani Quraizoh adalah segolongan orang-orang Yahudi, ya. Mereka memiliki benteng sendiri yang terletak di sebelah timur kota Madinah. Mereka terikat perjanjian perdamaian dengan Nabi Muhammad SAW dan berada di dalam jaminan keamanan Nabi Muhammad SAW. Jumlah mereka kurang lebih 800 orang personel. Jadi pinggiran parit ini dijaga oleh pasukan berkuda dan pasukan pejalan kaki, dan pinggiran yang lainnya itu nyambung kepada benteng Yahudi Bani Quraizoh. Maka keamanan Madinah diserahkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat kepada Yahudi Bani Quraizoh. Kenapa diserahkan kepada Yahudi Bani Quraizoh? Karena Yahudi Bani Quraizoh pun sedang berada dalam perjanjian yang sudah disepakati oleh seluruh umat Islam dan seluruh penduduk di Madinah pada saat itu. Maka Yahudi Bani Quraizoh itu terikat perjanjian perdamaian dengan Rasulullah SAW dan mereka dalam jaminan keamanan oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi datang menemui mereka Huyai bin Akhtab An-Nadri. Huyai bin Akhtab itu adalah ketua Bani Nadir. Bani Quraizoh yang sudah terikat perjanjian dengan Rasulullah SAW didatangi Huyai bin Akhtab An-Nadri yang terus-menerus membujuk mereka agar melanggar perjanjian mereka dengan Nabi SAW. Dan ternyata pada akhirnya mereka setuju untuk merusak perjanjian tersebut. Lalu mereka bergabung dengan sekutu untuk memerangi Rasulullah SAW. Ya, bergabung dengan sekutu untuk memerangi Rasulullah SAW. Keadaan tersebut membuat posisi kaum muslimin semakin gawat dan sangat terjepit. Seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hunalika ibtuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida." Disitulah diuji orang-orang mukmin dan diguncangkan hatinya dengan guncangan yang sangat dahsyat. Ya, yang sangat dahsyat. Mereka umat Islam itu dalam keadaan posisi ketakutan, kemudian keamanan diserahkan kepada Yahudi Bani Quraizoh. Ternyata Yahudi Bani Quraizoh tersebut pun malah berkhianat terhadap umat Islam, terhadap warga Madinah pada saat itu. Mereka malah memihak kepada Yahudi Bani Nadir
atas bujukan-bujukan yang dibujuk oleh Huyai bin Akhtab. Kata Huyai bin Akhtab, kita akan akhiri, kita akan menang, kita akan hancurkan Muhammad dan para sahabatnya. Ternyata pada akhirnya Yahudi Bani Quraidah pun melanggar perjanjian yang sudah disepakati oleh semuanya, oleh semua umat Islam dan oleh semua warga Madinah pada saat itu. Golongan yang bersekutu itu mengepung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya selama kurang lebih 25 hari. Hanya mereka masih belum dapat menembus benteng parit kaum muslim. Jadi mereka selama 25 hari itu di luar saja, tidak dapat menembus benteng kaum muslimin selama 25 hari. Mereka masih belum dapat menembus benteng parit kaum muslim. Dan di antara kedua belah pihak belum terjadi kontak senjata. Belum terjadi kontak senjata. Terkecuali pada saat itu ada 5 kesatria Quraisy. Ada 5 kesatria Quraisy yang mampu meloncati parit tersebut yang dibuat oleh Rasulullah dan para sahabatnya. 5 kesatria Quraisy itu diantaranya satu yang pertama adalah Amr bin Wud. Ya, Amr bin Wud. Yang kedua adalah Ikrimah bin Abi Jahal. Yang ketiga adalah Hubairah bin Abi Wahab. Yang keempat adalah Doror bin Khattab. Yang kelima adalah Naufal bin Abdullah bin Muawiyah. Ya. Ini 5 kesatria tersebut bisa meloncati parit tersebut. Jadi selama 25 hari itu tidak ada yang bisa meloncati kecuali 5 orang itu. Dan terkecuali Amr ibnu Abdul Wud al-Amiri. Dia adalah seorang pendekar penunggang kuda yang terkenal sejak zaman jahiliyah. Dia bersama sejumlah pasukan berkuda meloncati parit itu hingga sampai di bagian posisi pasukan kaum muslim. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerukan kepada pasukan berkuda kaum muslim untuk menghadapinya. Tapi dilaporkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa tiada seorang pun dari pasukan kaum muslim yang berani menandinginya. Karena Abu Wud ini sangat luar biasa sekali dan terkenal sekali oleh semua orang dari semenjak masa jahiliyah. Abu Wud ini adalah seseorang yang seringkali disewa setiap kali terjadi pertempuran ataupun peperangan. Maka pasukan berkuda pun mereka sangat ngerti sekali. Abu Wud ini sangat luar biasa. Tidak ada satupun yang mau melawan Abu Wud. Yang pada akhirnya maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada sahabat Ali radhiyallahu an untuk menghadapinya. Nah, terjadilah sebuah pertempuran yang sangat sengit. Ya, pertempuran sangat luar biasa antara Ali bin Abi Thalib melawan Abu Wud yang pada akhirnya lalu Ali bin Abi Thalib keluar menandinginya. Keduanya terlihat dalam pertempuran selama saat. Dan pada akhirnya sahabat Ali radhiyallahu an berhasil membunuhnya. Peristiwa ini merupakan pertanda akan datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan. Jadi Abu Wud ini pada saat bertempur dengan Ali bin Abi Thalib terkalahkan dan terkapar. Bahkan sebagian sejarah, mohon maaf ya, menyebutnya Abu Wud ini sampai terpotong kemaluannya oleh Ali bin Abi Thalib. Makanya ketika Abu Wud ini kalah dan terjatuh, yang 5 orang yang tadi, atau yang 4 orang yang tadi teman-temannya Abu Wud itu, diantaranya 1 Amr bin Abu Wud itu sudah terbunuh barusan, 2 Ikrimah bin Abu Jahal, 3 Hubairah, yang keempat Doror, yang kelima Naufal. Mereka melihat jagoannya terbunuh yaitu Abu Wud, akhirnya mereka melarikan diri kembali untuk keluar kembali menuju ke pasukannya mereka. Ya, yang pada akhirnya yang keempat orang itu 3 mampu meloloskan diri, sementara 1 lagi ketika sedang lari dengan cepatnya, tiba-tiba ada Zubair bin Awam meloncat dengan cepatnya sambil membawa pedang, kemudian dihempaskan pedang tersebut mengenai tubuhnya, yaitu kepada tubuh Naufal bin Abdullah bin Muawiyah. Naufal, kata Abdullah bin Zubair bin Awam, itu terbelah menjadi 2 pada saat terbunuh oleh Zubair bin Awam pada saat itu. Ya, ini diantaranya diantara yang membuat kaum muslimin menjadi sangat semangat sekali. Diantaranya terbunuhnya Abu Wud, yang mana Abu Wud ini adalah orang yang sangat berpengaruh sekali di orang-orang Quraisy yang sangat luar biasa. Lalu setelah itu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada pasukan bersekutu angin yang sangat kencang, kuat, lagi dingin. Sehingga tiada suatu kemah pun dan tiada sesuatu pun dari peralatan mereka yang tersisa. Mereka tidak dapat menyalakan api
dan tiada tempat lagi bagi mereka, sehingga pada akhirnya mereka pulang dalam keadaan kecewa dan merugi. Ya. Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin memastikan pasukan kaum sekutu atau kaum Ahzab ini sudah pergi dan tidaknya, pada saat malam hari yang sangat gelap gulita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya, tidak terlihat apa-apa, tidak menyalakan apa-apa. Rasul berkata kepada sahabatnya, wahai para sahabatku, siapa yang mau melihat keadaan kaum Ahzab di sana, pasukan musuh di sana, memata-matai mereka, kemudian memberikan kabar ke sini tanpa berkomentar apa-apa, tanpa melakukan apa-apa, hanya memantau dan melihat, kemudian kembali lagi ke sini, maka jaminannya surga, kata Rasulullah SAW. Malam itu adalah malam yang sangat dingin sekali. Sahabat tak ada satupun yang berunjuk kepada Rasul, saya berani, tak ada. Sampai Rasul menawarkan 3 kali, siapa yang mau untuk pergi ke sana, nanti jaminannya adalah surga, jangan melakukan apa-apa, cukup hanya melihat, memantau saja, bahwa kabar datang kembali lagi ke sini, jaminannya adalah surga. Tidak ada. Maka Rasul pun berjalan, kemudian ada salah satu sahabat yang terkena oleh Rasul. Ini siapa? Kata Rasul. Saya ya Rasul. Siapa Anda? Saya Hudzaifah ya Rasul. Baik Hudzaifah, engkau pergi ke sana, maka engkau akan mendapatkan jaminan surga. Makanya Hudzaifah pada saat itu ditepuk oleh Rasulullah SAW yang tadinya dalam keadaan kedinginan, dia menjadi hangat kembali. Hangat, kemudian melihat keadaan musuh, kemudian terlihat seseorang yang sangat tinggi besar yang sedang duduk menghadapi api, semacam api unggun. Ya, terlihat ternyata orang itu adalah Abu Sufyan. Ketika melihat hal semacam itu, Hudzaifah hampir saja membunuh Abu Sufyan, tapi Hudzaifah teringat dengan kata-kata Rasulullah SAW, tidak melakukan apa-apa tanpa seperintah Rasulullah SAW, cukup bawa kabar saja. Maka pada saat itu Abu Sufyan mengumpulkan para kelompoknya, para pasukannya. Ya, setelah kemarin terkena goncangan angin yang sangat dahsyat, angin yang sangat kuat, maka Abu Sufyan mengumpulkan pasukannya. Kata Abu Sufyan, kumpul, barangkali di antara kita ini ada musuh-musuh kita. Sok, di sebelah kanan kamu siapa, di sebelah kiri kamu siapa. Pastikan setiap yang ada di sebelah kanan dan kiri kita itu adalah teman kita, tidak ada musuh. Ini kan di antara strategi kalau kita dalam keadaan gelap, di antaranya seperti itu. Hudzaifah akhirnya merasa gemetar, merasa ketakutan pada saat itu. Akhirnya mereka semuanya berkumpul, pasukan kaum kafir berkumpul, tapi Hudzaifah tidak kalah, tidak keburu ditanya, tapi Hudzaifah secepatnya bertanya, siapa di kanan saya? Saya. Siapa di kiri saya? Saya. Akhirnya Hudzaifah tidak ditanya oleh orang-orang tersebut. Ya, aman. Kemudian pada saat itu Abu Sufyan menyampaikan kepada mereka, peperangan ini sangat menjenuhkan sekali. Kita besok akan pergi. Tiba-tiba ketika menyebutkan Abu Sufyan, kita besok akan pergi, semuanya musuh-musuh kaum muslimin pada saat itu tiba-tiba bepergian, ya, bepergian karena mereka juga sudah berjenuh sekali. Tiba-tiba pergi, berkemas-kemas, kemudian mereka juga mengemasi barang-barang mereka, tiba-tiba pergi saat itu juga. Akhirnya Hudzaifah menyampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ternyata mereka katanya mau pergi ya Rasul, mereka besok pagi akan pergi. Dan ternyata keesokan harinya mereka pasukan Ahzab, pasukan kaum musyrikin, pasukan Bani Nadir Yahudi yang dipimpin oleh Huyai bin Akhtab, mereka sudah bersih dari Madinah, tidak ada lagi dari Madinah. Ya, mereka sudah hilang dari Madinah. Di antaranya dikirimkan pasukan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasukan angin yang sangat kencang, kuat, lagi dingin, sehingga tidak ada suatu kemah pun dan tidak ada sesuatu pun dari peralatan mereka yang tersisa. Mereka tidak dapat menyalakan api dan tidak ada tempat lagi bagi mereka, sehingga pada akhirnya mereka pulang dalam keadaan kecewa dan sangat merugi. Tinggal nanti kita akan membahas bagaimana keadaan nasib Yahudi Bani Quraidah, Pak. Insya Allah nanti kita akan bahas pada kesempatan selanjutnya. Terjadi kejadian angin tersebut dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idja'atkum junudun farsalna 'alaihim rihan. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah dikaruniakan kepadamu ketika datang kepadamu tentara-tentara,
Lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan tentara yang tidak dapat kamu lihat. Ini adalah bukti pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, didatangkannya junudan arsalna rihan. Allah mengutus arsalna alaihim rihan. Allah mendatangkan angin yang sangat luar biasa sehingga memporak-porandakan pasukan musuh pada saat itu. Maka perang Ahzab ataupun perang konfederasi pada akhirnya dimenangkan oleh pasukan kaum muslimin. Pasukan Yahudi, pasukan Ahzab, pasukan-pasukan yang lainnya, mereka pun pergi dengan keadaan kecewa, dengan sangat rugi sekali, dikalahkan oleh pasukan kaum muslimin. Insya Allah untuk pertemuan kali ini kita cukupkan saja sekian. Semoga ada manfaatnya. Insya Allah kita nanti akan bahas di lain kesempatan tentang bagaimana keadaan orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Ya. Semoga pertemuan kita dari awal sampai akhir ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh nanti ditanyakan melalui apa saja, bebas ya. Kita tutup sama-sama dengan pembacaan hamdalah. Dilanjutkan dengan doa kifaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.